Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NIM 1810204047 dari lokal 6B. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana yang berjudul Sistem dan Fungsi Reproduksi pada Manusia dengan dosen pengampu Ibu Indah Kencanawati MPD. Dengan tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis, memahami, mendeskripsikan sistem dan fungsi reproduksi tubuh manusia. Adapun alat dan bahannya menggunakan media gambar atau atlas tubuh manusia. Langsung saja, di mana perubahan tubuh pada saat pubertas. Perubahan tubuh pada saat pubertas itu dinamai dengan pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder ini pada wanita diawali pada usia 10 sampai 15 tahun dan untuk laki-laki diawali pada usia 11 sampai 16 tahun. Adapun perubahan fisik pada laki-laki yaitu di mana rambut mulai tumbuh di wajah, dada, ketiak dan di daerah alat kelaminnya. Selanjutnya, tubuh terlihat lebih berotot dan bahu lebih lebar. Selanjutnya, menyebabkan perubahan suara yang pecah dan berat. Adapun perubahan fisik pada wanita, yang pertama itu rambut mulai tumbuh di daerah ketiak dan di daerah alat kelamin. Selanjutnya, kelenjar mamae mulai berkembang dan membesar. Pinggul juga dapat membesar. Selanjutnya, apa saja organ reproduksi pada wanita? Organ reproduksi pada wanita yaitu ada ovarium, serviks, vagina, dan uterus, di mana fungsi dari vagina yaitu dia memiliki fungsi ganda sebagai jalan masuk sperma dan jalan keluar bagi bayi yang lahir ke dunia. Selanjutnya, fungsi serviks yaitu serviks disebut juga leher rahim yang terletak di bawah rahim. Selanjutnya ada uterus, di mana uterus ini merupakan organ berotot tempat bayi tumbuh dan berkembang selama 9 bulan. Selanjutnya itu ada tuba falopi. Tuba falopi ini berjumlah sama seperti ovarium, yaitu 2 buah saluran. Tuba falopi ini berfungsi sebagai untuk membawa ovum atau zigot menuju uterus, dan di bagian ujung tuba falopi yang berada di dekat ovarium terdapat 20 sampai 25 tonjolan yang menyerupai bulu yang disebut dengan fibria. Selanjutnya, organ reproduksi pada pria yaitu terdiri dari penis, epididymis, skrotum, vesicula seminalis, kelenjar bulburetal, dan kelenjar prostat, di mana fungsi dari penis yaitu penis terdiri dari dua bagian yaitu batang penis dan glans. Penis berfungsi menyimpan sperma. Sedangkan dari testis ini berjumlah sepasang yang terdapat dalam skrotum atau zakar. Nah, fungsi dari testis ini yaitu tempat pembentukan sperma dan tempat pembentukan hormon testosteron. Adapun fungsi dari saluran reproduksi ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan transport sperma menuju ke uretra. Sedangkan kelenjar kelamin ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetral. Ketiga kelenjar ini berfungsi menyediakan cairan pelumas atau sebagai semen bagi saluran kelamin dan sebagai sumber makanan sperma. Selanjutnya, fase menstruasi pada wanita. Fase menstruasi pada wanita itu dibagi menjadi 3 fase, di mana fase pertama yaitu fase proliferasi, di mana fase ini dimulai pada hari 5 sampai hari ke-14 dari siklus. Selanjutnya, itu fase sekresi.
Fase sekresi ini terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Kita lihat di gambar siklus menstruasi, diawali di mana fase sekresi ini dimulai terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Sedangkan untuk fase menstruasi ditandai dengan keluarnya darah, mukus, dan sel telur massa yang tidak dibuahi, dan sel-sel epitel dari rongga uterus ke vagina. Baiklah, itulah penjelasan mengenai praktikum dengan judul Sistem dan Fungsi Reproduksi pada Tubuh Manusia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.